Halo, halo, halo. Hai. Aneh nggak sih? Tiba-tiba aku kayak gini. Pakai yang gini. Model-modelnya kayak Yusril siap Jakarta Fashion Week. Dan kita bakal ketemu sama orang yang ngerancang ini semua. Kita perkenalkan bareng-bareng. Ini dia Andi Suki. Halo. Tepuk tangan boleh dari sebelah. Nggak apa-apa. Kita semua kayak belum tahu lah siapa mungkin Andi Sugi. Mungkin Ya. ada beberapa orang yang Ya, tahu. Bisa ya. perkenalin dulu nggak? Siapa sih Andi Sugi itu? Ya, pada dasarnya aku Andi Sugi. Saya asli Surabaya, cuma udah lama stay di Malang dari kuliah sampai sekarang. Kuliahnya sebenarnya ekonomi. Terus kemudian karena emang mungkin hobinya sering bikin baju dan sebagainya, akhirnya saya menitik beratkan lebih apa ya? Lebih terjun lagi ke dunia fashion karena menurut saya dunia fashion itu seru, sehingga saya menetapkan dan memutuskan untuk yaudah ini adalah hobi sekaligus pekerjaan yang akhirnya aku temukan di fashion industry ini. Oh, Intinya oke. gitu. Semenjak kapan? Kayak ngerasa kayak akhirnya, oh kayak emang aku fashion banget ya, gitu kayak Ya, caranya. dari dulu mungkin ya, dari zaman sekolah SMA itu emang suka fashion dulu kan zaman-zaman majalah itu kan ikut lomba-lomba cover boy dan sebagainya dulu basically. Terus kemudian semakin kuliah ternyata teman-temanku lebih banyak anak-anak ya boleh nyebut sekolahanku ya, Boleh, kampusku ya, ABM lah. Nah sendiri dulu kan ABM kan emang cowok cewek stylingnya bagus-bagus dan sebagainya. Ternyata yaudah deh, akhirnya aku lebih membantu teman-teman untuk styling dan sebagainya. Akhirnya dari situ mencari jalan gimana caranya saya bisa menjadi desainer tanpa harus sekolah. Karena udah mantep di Yap, ekonomi. ya, karena pada dasarnya selain itu juga saya kan biaya kuliah sendiri. Benar. Untuk sekolah fashion waktu itu sangat mahal dan menurutku sangat tidak mampu saat itu. Jadi akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya menemukan solusi yaitu harus mengejar lomba fashion designer yang mendapatkan beasiswa. Kayak gitu. Akhirnya dengan otodidak saya ikut lomba-lomba fashion di Oh itu lomba mana-mana. di mana itu? Banyak lomba Surabaya, akhirnya saya mendapatkan juara 2 itu di Bali dan mendapatkan beasiswa sekolah untuk di Bali. Oh wow. Iya. Tapi ternyata di Bali saya mikir lagi, biaya hidupku gimana untuk di sana. Akhirnya aku mikir, yaudah deh aku nggak ngambil beasiswa. Tapi saya coba mengikuti lomba fashion designer di Surabaya. Nggak tahu akhirnya salah satu juri itu adalah seorang fashion designer bisa dikatakan waktu itu adalah nomor 1 di Indonesia. Oh siapa Akhirnya itu? Musa Wijatmoko. Beliau adalah yang ngebawa Bunda Ana Avanti dari Semarang Oke. ke Jakarta. Nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya beliau mengajak saya, mengangkat saya untuk, ayo kamu waktunya hijrah ke Jakarta. Oh akhirnya Mas Andi Ya, ke Jakarta. akhirnya saya ke Jakarta, memutuskan hijrah ke Jakarta dan kemudian saya dapat kesempatan untuk hijrah di sana. Nah, dari sana saya benar-benar ngelihat fashion designer itu gimana. Saya dulu melihat model tuh hanya di majalah. Dulu masih belum ada sosial media kayak sekarang. Dulu tuh masih majalah melihat Hai, Iya, gitu kan. iya. Hadis gitu tuh Iya. kan. Nah, Majalah Bazar, majalah Femina, itu dulu saya hanya berhayal gimana caranya saya biasa di ada di backstage. sana. Iya, karena saya dari dulu nggak suka menjadi penonton. Saya selalu pingin berada di backstage waktu itu. Jadi akhirnya saya di Museum Wijatmoko, alhamdulillah saya dipercaya. Dari situ saya kenal dengan Titik Puspa. Terus waktu itu dulu zamannya Bass Jam. Base Saya, Jam. ya, Siapa sih yang dulu nggak kenal Base Jam bro? ya kebetulan salah satu vokalis dari Bass Jam itu kan ada yang merit. Iya. Nah, saya yang menghandle baju-bajunya dan sebagainya waktu itu dipercaya. Jadi dari situ saya merasa senang ya karena emang lingkupku di situ dan aku mikirnya ternyata aku bisa walaupun aku nggak sekolah fashion waktu itu. Jadi terus kemudian dulu itu sama sekali sosial media masih belum ada. Paling cuma ada Facebook aja. Jadi akhirnya saya kenal dengan beberapa manajemennya dari Maya Estianti. Terus kemudian waktu itu masih Mahadewi kalau nggak salah. Nah kebetulan saya meng-hire untuk baju-bajunya dan sebagainya. Itu yang Ya waktu di Jakarta, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya mikir saya juga butuh biaya kehidupan. betul Ya kan? sekali. Dari situ saya mikir lagi, terus kemudian saya diskus lagi dengan teman-teman saya di Jakarta. Teman-teman saya di Jakarta bilang, mending kamu balik lagi ke Malang. Kamu bagus di Malang, kamu jadi
kamu jadikan karakter kamu di Malang daripada kamu di Jakarta, biaya hidup tuh sangat besar dan sebagainya. Nah, dari Jakarta itu saya ngobrol dengan teman-teman saya, akhirnya saya kembali ke Pulkam lah, seorang Ke Andi Sugih Malang. akhirnya Pulkam. Ya, akhirnya saya ke Malang. Waktu itu saya berpikiran bahwa mungkin saya kembali ke Malang, saya tidak bisa meraih impian saya lagi. Aku mikirnya gitu. Tapi ternyata itu pikiran yang sangat salah. Allah Maha Besar kan. Jadi dari ke Malang, saya kebetulan punya agensi model. Jadi saya explore model-model saya punya baju, model-model saya selalu saya expose untuk pakai baju saya dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada asosiasi yang sekarang asosiasi ini cukup besar se-Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Saya adalah salah satu anggota dari asosiasi tersebut yang tidak memiliki basic sekolah fashion. Padahal harus memiliki basic sekolah fashion. Oh gitu? Ya, untuk masuk ke asosiasi tersebut. At least akhirnya dari beberapa diskus dan sebagainya, saya juga di interview dan sebagainya. Mereka melihat perkembangan saya sangat bagus, akhirnya saya diterima. Tapi sebelum itu sebenarnya ada cerita. Saya selalu tipikal orang yang membuat karya, saya selalu upload di Facebook, baik detail, baik apa. Suatu ketika akhirnya rezeki datang, saya ditelepon sama pihak KJRI Hong Kong untuk fashion show, dan itu di luar impian saya sebenarnya. Bener-bener kayak Ya, jadi ditelepon, Mas Andi bisa fashion show. Saya pikir tawaran fashion show di Indonesia aja. Oh ya, saya mau fashion show. Ternyata itu fashion show di Hong Kong. Aku pikir, Mas bercanda. Ternyata untuk meyakinkan saya, panitianya datang ke rumah. Kita benar-benar dari Hong Kong, Mas. Kita pengen Mas Andi datang di Hong Kong untuk fashion show, bla bla bla. Ya itu suatu hal yang sangat, that's my dream come true. Saya akhirnya mikirnya gitu. Jadi saya benar-benar ke Hong Kong, fashion show dan sebagainya. Saya kenal dengan orang-orang KJRI yang di sana, terus kemudian dikenalkan. Saya pikir, saya waktu itu nanya, kenapa kok saya yang dipilih? dari sekian banyak Desainer di Indonesia. Ya kan, akhirnya ternyata kita melihat perkembangannya Mas Andi selalu update untuk fashion dan sebagainya gitu. Berarti dari dulu memang sudah menerapkan media sosial sebagai portofolio. Iya. Misalnya kayak Turnback yang dulu akhirnya menjadi menang waktu yang juri itu, yang akhirnya dibawa ke Jakarta. Iya. Itu model seperti apa sih? Maksudnya modal? Model yang Baju. yang Model baju. Jadi itu waktu itu karakter aku banget. Yaitu aku lebih suka itu bahwa ini filosofi ya. Iya. Filosofi waktu aku mengangkat karyaku yang aku angkat ke lomba fashion, yaitu baju busana perempuan, evening gown gitu, bahwa selalu identik dengan seksi dan sebagainya. Yang lebih karakternya aku banget, karena aku mikir seni ini nggak ada sudutnya. Seni ini luas banget, jadi nggak ada patokan ini nggak ada. Jadi aku lebih bagus mengekspos, dan detail-detailnya pun aku belajar banget kayak gitu-gitu. Dan itu pun emang saingannya rata-rata emang dulu tuh Arfa, Susan Budiarjo, dan aku hanya salah satu orang yang biasa aja, jadi bawa patung kemana-mana kayak gitu, manekin itu. sendirian dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan dari situ akhirnya beberapa lomba-lomba sering saya ikutin, menang, sampai suatu ketika saya nggak pernah ikut lomba lagi. Ada peserta yang bilang, cukup dong kasih kesempatan ke kita jangan kamu terus. Mas Andi, kamu udah terlalu OP gitu kan, udah terlalu overpower, udah stop gitu kan. Iya, waktu itu. Jadi akhirnya dari situ aku mikir, ya udah deh, aku mikirnya gitu. Langsung saya tidak mengikuti lomba-lomba lagi gitu. Jadi saya lebih concern gimana caranya saya bisa ikut event-event yang skala internasional. Waktu itu pemikiranku kayak gitu. Jadi saya tipikal orang yang berani bermimpi, walaupun waktu itu I'm nothing, kayak gitu. But you now is something. Insya Allah, semoga aja. Ya berani-beranilah. Terus sekarang kemarin dulu bentuknya adalah agak belibet ya. Sekarang kemarin dulu. Dulu bentuknya kayak gaun yang seksi-seksi. Sekarang tiba-tiba bentuknya kayak kultural seperti ini. Dapat wangsit dari mana sih, Mas? Gitu. Gini, aku itu hiburanku adalah film dari dulu, dan tipikal atau karakter film yang aku suka adalah kayak pembunuhan yang serem-serem kayak gitu-gitu loh. Agak psycho ya. Agak psycho. Ya, aku kurang suka film yang ceme-ceme yang masalah percintaan atau apa-apa itu, aku kurang suka. Jadi aku lebih suka itu film-film yang lebih kayak yang action dan sebagainya. Thriller, ya. Nah, akhirnya saya masuk ke asosiasi. Di situ benar-benar aku di coaching klinik. DNA aku itu harus beda dengan karakter desainer lainnya.
Gimana caranya? Itu aku selalu diajarin, ini karakter kamu. Jadi kalau seandainya ada suatu baju yang waktu itu benar-benar terkenal, penjualannya bagus, kamu jangan ikut-ikutan. Jadi kamu harus dengan karaktermu sendiri. Nah, dari situ. Kemudian setelah saya di coaching klinik dan sebagainya, DNA saya dibentuk. Nah, waktu di asosiasi itu bagusnya kita benar-benar diarahkan gimana caranya busana Indonesia ini menjadi busana internasional. Oh, munculnya dari sana. Iya. Akhirnya Indonesia sangat dekat dengan kultural. Iya. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir gimana ya? Selalu waktu saya di Hong Kong, orang Indonesia tuh sangat bangga memakai busana Bollywood. Hong Kong. Iya, di Hong Kong. Oh, tapi orang Indonesia. Oh, Orang Indonesia, iya, temanku orang Indonesia, dia bangga banget dengan Yang busana pakai Bollywood. Bollywood. Karena mungkin trennya pada waktu itu ya maksudnya yang Bollywood Iya, Yang iya apa, waktu Indo-India itu, nggak waktu sih? itu emang Bollywood kan film-filmnya Lagi sangat. naik-naiknya kan. Dari situ aku mikir, kenapa dia nggak bangga dengan Indonesianya gitu loh, tapi dia sangat bangga dengan aku punya baju ini ya, ini kayak artis ini kayak gitu-gitu. Dari situ aku berpikir, gimana caranya ya? Apa sih Indonesia ini sebenarnya kayak kebaya kan sudah lah ya, udah. Tapi kan kebaya itu pasti hanya occasion tertentu aja gitu loh. Kita nggak bisa melihat Bali. Kalau Bali emang budayanya emang selalu pakai kebaya itu sebagai untuk ibadah atau apa. Tapi kan gimana dengan orang Jawa? Aku di Jawa ini, aku mikirnya gitu. Dari situ aku mikir apa ya? Terus aku melihat lagi, sempat ke Thailand. Oh, kok bisa ya orang-orang Thailand ini bangga memakai sarung ala-ala celana Thailand lah apa-apa. Nah, aku kan emang di Surabaya kebetulan tinggalnya di Ampel, yang identik dengan orang-orang yang religi Arabian kan. Arabian Itu kan banget. maksudnya kan. Iya. Arabian. Iya, terus mereka pakai sarung. Terus waktu itu ketika ponakanku pakai sarung, kayak sarung ini lucu deh, kayak gitu. Akhirnya aku combine. Terus kemudian saya belajar lagi beberapa teman-teman yang saya punya model yang dia orang Bali. Saya minta gimana sih pakai cara pakainya sarung Bali ini gini. Akhirnya dari situ aku kembangkan lagi dan di asosiasiku kebetulan kita harus orang Indonesia kita punya slogan atau punya hashtag sarung is my new denim. Gitu. Nah, itu yang kita lagi canangkan di mana-mana. Jadi kalau Mas Ucil bisa lihat, semua event fashion show di Indonesia, di Jogja dan sebagainya, semua kalau orang yang sadar fashion adalah sarung is my new denim, kayak gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun akhirnya sarung di beberapa hajatan pakai sarung yang ini kan. Benar. Terus sekarang tiba-tiba ada sarung yang Indonesian culture banget. Terus dipadukan mungkin dengan kimono yang Japanese culture. Itu sebenarnya apa sih bentuknya? Ini sebenarnya lebih ke ideologiku sih. Jadi aku lebih suka banget dengan film-film Cina yang tadi aku bilang. Aku suka dengan film-film yang pokoknya yang seru lah. Jadi kebetulan kimono ini emang teradaptasi dari film-film Jepang ya. Jepang, terus kemudian gimana caranya baju outer ini, karena aku penjual, gimana caranya baju outer ini bisa dipakai perempuan sama laki-laki. Oke. Karena saya nggak mau rugi. Bener, yang unisex. Yang unisex. Yang bisa dipakai semuanya. Yes, begitu juga dengan sarung. Karena sarung ini kan cuma nggak ada ukuran. Bener. Bisa besar, kecil, kamu bisa pakai. Perempuan, laki-laki bisa pakai. Kamu muda, kamu tua masih bisa pakai. Everything is okay memakai produkku. Berarti memang intinya kayak keduanya ini memang ya bisa dipakai semuanya gitu loh. Semuanya. Fleksibel itu. Iya, karena sekarang ini cowok emang sudah benar-benar sangat fashionable banget, apalagi kan dengan terbukanya pasar ya, market yang benar-benar era terbuka sekarang, itu fashion untuk laki-laki, untuk perempuan itu semuanya udah pada naik. Nah, maksudku gimana caranya aku tetap bertahan dan aku nggak mau rugi, jadi aku harus mengeluarkan produk gimana yang tidak terbatas dengan ukuran. Jadi kalau penjualanku, aku ada butik sama temanku, rata-rata klienku mesti bilang ukurannya apa? Ada ukuran M, ada ukuran L, padahal sarung. Oh nggak ada, ini semua bisa. Bahkan outer-outerku pun masih bisa dipakai. Oke. Intinya kayak Berarti gitu. memang ini ya, sefleksibel apa? Memang benar, kayak misalnya kultural, bahkan sekarang yang baru-baru ini di Hollywood sendiri bahkan cowok-cowok sudah pakai rock sekarang kan. Benar. Karena ternyata kalau sejarahnya rock itu ternyata dulu dipakai sama cowok malahan. Iya, ya kan, benar, untuk perang benar. dan bla bla. Iya. Anyway, menurut Mas Andi, karena sekarang udah pakai sarung, kita pakai sarung,
sarung di era sekarang itu kayak gimana sih? Orang mandang sarung itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, jadi kalau aku ngelihatnya ya, karena sekarang kan lebih banyak sosial media ya berbicara ya, ada influencer, youtuber dan lain sebagainya. Nah rata-rata kita nih, terutama aku melihat milenial atau generasi Z atau Y atau apa itu, mereka impactnya untuk perkembangan fashion itu sangat besar, ya kan? Jadi aku pribadi kadang-kadang juga berusaha memperkenalkan produk sarung ini ke masyarakat tanpa terkecuali bahwa kamu bisa tetap keren memakai ini, bahwa pakai sarung pun, pakai sneaker, pakai kaos, kamu bisa Keren. jalan kemana-mana. Bener. Pasti kalau misalnya ngomongin fashion, pasti paling dekat adalah anak muda. Karena ya anak muda yang paling gerak di fashion kasarnya gitu. Sarung di anak muda zaman sekarang kayak gimana sih? Apakah benar-benar udah kepake secara daily use atau cuman ya udah acara-acara ajaran-ajaran tertentu aja yang pakai sarung? Bisa dikatakan sekarang masih 50-50 sih. Jadi ya itu sekali lagi dampak dari beberapa film, terus kemudian sosial media. Tapi kalau aku sendiri ngelihat dari pangsa pasarku ya, pembeli untuk membeli sarung itu udah lumayan banyak. Yang anak muda? Yang anak muda. Rata-rata mereka aku mau dong. Karena emang harganya sangat terjangkau. Dalam arti kata, bahan pun cuma beli Karena 1 cuma meter, kain. ya cuma kain tapi dengan styling yang sangat bagus. Aku selalu bilang ke mereka, pakai sarung ini gampang. Tinggal kamu pakainya gimana dan styling kamu pakai gimana. Oke, Intinya berarti kayak gitu. madu padankannya. Yap. Menurut Mas Adi sendiri, pasti kan ada beberapa orang yang lihat sarung itu masih, sorry ya, aneh. Ya. Kayak nyeleneh Iya. mungkin ya. Menurut Mas Adi kenapa sih hal Gini. itu bisa terjadi? Ya, karena itu belum terbiasa aja, ya kan. Sama kayak baju yang dulu one shoulder atau apa yang cuma ada satu lengan aja itu Oh, iya. dulu masih kelihatan aneh. Padahal Ini baju buntung namanya. Iya. kan? Namanya baju buntung dulu. iya, semuanya hal yang baru itu masih kelihatan aneh. Tapi kita berusaha mensosialisasikan karena emang sekali lagi media sosial ini berpengaruh sangat bagus. Tapi kalau emang kita menerapkan positif, bahkan hasilnya bakal positif. Jadi kita berusaha introducing bahwa sarung ini adalah sarungnya orang Indonesia. Semuanya pun layak memakai sarung. Ini juga sekali lagi aku sedikit bercerita. Temanku di Aceh, dia desainer cowok, dia memiliki produk sarung Aceh ya. Tapi kita kan tahu ya bahwa Aceh merupakan tempat yang religius banget. Tapi teman saya ini berhasil mengangkat anak-anak muda, bahkan anak-anak punk dan sebagainya semuanya itu pakai sarung, tapi sangat keren gitu loh. Dan Sarungnya dia bisa. dibentuknya sarung yang cuma untuk sholat kayak gitu. Sarung untuk sholat aja, sarung untuk sholat cuma kanan kirinya ada talinya. Jadi tinggal di-strap, akhirnya di sini ada kayak semacam ngangkat. Oh, alah yang Kayak itu. gitu. Iya. Iya, pernah tahu. Kayak gitu. Akhirnya yang bentuknya kayak bugi itu ya, celana Ya, bugi itu kan. akhirnya kayak gitu. Itu padahal cuma sarung biasa, cuma di-strap, diiket-iket. That's all. Kayak gitu. Iya. Itu sangat mudah. Jadi dari situ akhirnya aku mikir bisa ini. Indonesia harus punya signature sendiri dalam segi fashion lah. Karena mungkin selama ini sarung akhirnya ya pakainya gitu aja. Ya. Padahal sarung itu sebenarnya bisa macam-macam. Bisa. Benar. Kayak ini sebenarnya sarungnya pun ya ada talinya, jadi Iya, nggak ada takut talinya. pelorot kayak gitu Iya, kan. iya. Terakhir, sebenarnya fenomena apa sih atau mungkin hal apa sih yang akhirnya bikin sarung ini sekarang udah mulai dikenal sama orang-orang atau mungkin sekarang udah banyak yang pakai kayak gitu kan? Ya, mungkin aku bakal berbicara bahwa di sini fashion industry sangat berkembang pesat. Bahkan apalagi kemarin di asosiasi saya punya event yaitu MUFES, itu udah event busana muslim skala nasional, bahkan sekarang mau ke internasional. Nah, di sana kita harus sedikit memperjelas untuk fenomena, cara pemakaian, terus di occasion tertentu di mana aja. Nah, tugas kita untuk menjelaskan mereka semua bahwa sarung ini bisa dipakai di mana aja. Intinya kayak gitu. Dan kita berupaya bahwa Indonesia kan emang lebih lebih banyak muslimnya ya. Benar. Bahwa kamu pakai sarung itu juga kelihatan sopan, terus bisa dipakai sholat juga, bisa dipakai kungku-kungku, bahkan kamu ngantor pun sekarang kayak aku cerita tadi juga bisa. pakai sarung. Jadi bisa dipakai di acara apapun dan kamu juga bisa kelihatan keren. Kayak gitu. Berarti bukan karena tren aja, Bukan. tapi karena fungsinya memang Iya. sebegitu fleksibelnya. Iya. Oke, Intinya thank kayak you gitu. Mas Andi. Sama-sama. Mungkin buat teman-teman ini bakalan
Lah terus sarung yang bagus itu gimana sih cara makainya gitu kan mungkin ya? Iya, Mungkin habis benar-benar. ini kita bakalan lihat cara tutorial masang sarung gitu Boleh, mungkin ya. iya. Oke. Thank you untuk melihatnya. Kita langsung skip ke tutorialnya. Oke, cut. Jadi gini, karena videonya nggak ada narasi untuk menjelaskan gimana cara pakai sarungnya, kalau cuma di play doang bakalan membosankan dan juga nggak seru, dan juga kalau mau tanya dulu makin lama. Jadi biarkan saya sebagai editor memberikan narasi untuk menjelaskan tutorial yang sedang dilakukan. Oke? Oke. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu lagunya. Kak, minta maaf dulu kalau suaranya agak noise karena tempat kita masih kekurangan dana. Jadi mohon bersabar, oke? Oke, kita mulai kasih lagu dulu. Nah, mantap. Oke, let's go. Oke, videonya kita mulai dengan Bimo menggunakan sarung. Lalu kita panggil Mas Andi Sugi. Nah, itu kan dari tengah, taruh di pinggir. Pinggirnya juga ditarik, masih ditarik, makin rapat. Sisanya langsung dilipat ke sebelah yang awal, sebelah sisi satunya lah. Langsung taruh di tengah, lah ngambil talinya diikatkan. Oke, dirapetin biar nggak melorot kayak bapak-bapak yang tadi. Terus dilipat. Orang muslim pasti bisa lah ngelipat kayak gitu, ya kan? Dilipat, dirapiin lagi. Nah, cakep jadi. Puter belakangnya, oke, puter. Masa dia sudah masih di frame, dia mau keluar. Oke, lanjut. Oke, sarung berikutnya bentuknya tidak seperti sarung yang biasa kita lihat. Memang ada talinya. Cuman oke Mas Andi, oke Mas Andi masuk. Terus kita putar. Oh itu bukan, oh nggak bulat guys. Ya kita kan bulat kita. Nah kalau ini gitu. Nah diputar. Sampingnya dimasukin dulu setengah, dan baru samping satunya yang panjang yang taruh di depan. Terus diikat lagi masih sama lah kayak tadi. Set. Belum. Masih belum. Nah udah. Dan dilipat lagi buat nutupin tali yang buat ngikat. Oke, cakep. Kenapa pakai Bimo? Karena Bimo memang paling selling di tim ini. Oleh satunya kan kurang ya. Nah udah selesai. Cakep. Oke, muter dong. Lihat, kok gak muter? Oh ada yang lain guys. Oh ditutupin lagi. Ya. Bagus. Boleh. Rapet buset. Set. Nah kalau kalian yang nggak tahu cara ngelip nali yang bagus, cari tutorialnya di YouTube. Oke, kita nggak lengkap, kita bukan tutorial, kita ngelawak di sini anjing. Nah cakep. Oke, Bimo silakan berputar. Nah cakep, belakangnya rapi. Putar lagi dong. Kamera kok naik? Kok ngalih? Oh wis dah. Tadi tuh udah lapor. Oh, genteng dah semua. Biar oke, terima kasih. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.